faktor penghambat dalam penggunaan sumber daya alam. Penggunaan di sini berarti lebih ke pemanfaatan atau lebih ke eksplorasinya. Nah, penghambatnya itu adalah di Indonesia atau mungkin beberapa daerah di dunia itu mungkin sumber daya manusianya itu tidak mendukung, sehingga atau tidak semuanya tidak mendukung, tapi lebih ke kayak manusia yang ahli atau warga atau manusia yang bisa memanfaatkan atau yang expert itu tuh kurang, sehingga yang poin pertama yang paling benar adalah kurangnya tenaga ahli. Ini poin benar. Jadi kayak penghambat, kalau misalkan yang tenaga ahlinya yang bisa memanfaatkan, yang bisa menggunakan, yang bisa mengeksplorasi aja kurang, maka sumber daya alam itu tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Oke. Kemudian ketika misalkan ada tenaga ahlinya, namun dalam eksplorasi sumber daya alam yang benar-benar membutuhkan banyak biaya, itu dengan kurangnya modal itu tidak akan bisa dieksplorasi, tidak akan bisa dimanfaatkan, dan juga tidak akan bisa digunakan sumber daya alam itu. Jadi dia hanya tetap mengendap baik di permukaan bumi sebagai barang tambang atau mungkin sebagai sumber daya alam hayati dan juga non hayati, sehingga yang benar adalah kurangnya modal itu tadi, terlebih di daerah negara-negara berkembang di mana dia itu sumber daya manusianya itu tidak cukup ahli atau kurang mumpuni, dan juga modal yang diperlukan untuk mengembangkan atau menemukan atau memanfaatkan sebuah sumber daya itu kurang. Nah, kenapa jumlah penduduk banyak itu tidak termasuk sebagai faktor penghambat dalam penggunaan? Karena di sini penggunaan itu jumlah penduduk banyak itu akan semakin cepat menghabiskan sumber daya alam, dan juga hubungannya dengan kurangnya tenaga ahli. Walaupun jumlah penduduk banyak atau mungkin sedikit, tapi kalau tenaga ahlinya banyak, dia bisa sebagai pendorong dalam penggunaan sumber daya alam itu tadi. Sehingga di posisi ini atau jawaban ini yang paling tepat adalah yang C.